Ya, kasihan sungguh ya, Mbak ini ya, dia menahan kesakitan ya. Ya, apa yang Anda melihat ini dia menahan kesakitan yang dia dideritai selama ini ya. Ya, sudah macam obat dimakan, namun tidak juga sembuh. Tapi kita perlu berhati-hati lah. Kita perlu menjaga pola makan kita, cara pola makan kita setiap hari kita perlu berjaga ya. Kita tak boleh makan sembarangan. Bukan semua makanan yang boleh kita masukkan dalam perut kita ya, yang ada tidak sesuai dengan usus kita ya. Kita tak boleh sembarang-sembarangan makan ya. Ya, aku ingin nak berkongsi cerita lah tentang sakit asam lambung ya yang dideritai oleh Mbak ni ya. Jadi penyebab reaksi asam lambung ni berlebihan menurutnya disebabkan oleh stres ya. Salah satu, pola makan tidak teratur dan dari aspek anatomi dinding lambung yang sudah mengalami kerosakan ya. Jadi perlu diketahui tingkat stres ataupun pola makan yang kurang baik atau berlainan struktur yang dilihat secara radiologi dalam X-ray ya, dilihat daripada sudut X-ray lah ya, apa yang dalam gambaran dalam X-ray yang dapat dilihat dengan jelasnya ya. Biasanya ya pengkajian telah dijalankan ya, yang sudah pun ketahui lah daripada mangsa-mangsa yang kena penyakit asam lambung ni, bermula daripada sakit ulu hati ya. Ulu hati dia rasa mual ya. Anda sering mengalami sakit ulu hati, mual ataupun nyeri di perut yang disebabkan oleh asam lambung ya. Segeralah ya periksa ke doktor, sebab dikenakan asam lambung ni yang berlebihan dipicu macam-macam perkara lah gejala ya. Jadi saat asam lambung ni naik ya, dinding kerongkong kita dan mulut dapat mengalami iritasi ya. Kondisi tersebut boleh menimbulkan rasa asam di bahagian belakang mulut ya, dan sensasi terbakar di dada ataupun heartburn ya, dengan ataupun tanpa disertai dengan sesak nafas ya. Ini laporan ya yang aku terima daripada sahabat aku yang mengalami penyakit seperti ini. Jadi selain pada rasa asam di belakang mulut dan heartburn, penyakit asam lambung ni atau juga mengalami gejala yang seperti berikutlah ya, seperti sensasi menganjal ya di kerongkong, terutama saat menelan ya, mudah kenyang ya menelan, yang saat menelan di saat menelan ya. Jadi sering bersendawa dan suara menjadi serak. Sendawa tu macam jadi suara macam serak lah, tidak jelas ya. Ya, itu dia. Jadi sakit kerongkongan ya yang tidak kunjung hilang, dan jadi sakit ni saat menahan ya. Jadi kita saat menahan jadi mual ya. Dia mudah mual, sakit dada ya, mudah nak muntah, rasa nak muntah tapi tak muntah ya. Kadang-kadang muntah, kadang tidak. Jadi batuk kronis tanpa kahak ya, terutama di malam hari lah, terutama di malam hari, kasihan ya siapa yang mengidap sakit asam lambung ni. Jadi gejala asam lambung ni naik lebih sering terjadi di malam hari ya, sehingga penyebab sulit tidur. Kadang-kadang sukar sulit tidur, apa yang Mbak ni kata ya, menoleh ke kiri dan ke kanan, berpusing ke kiri, sukar sekali. Kadang-kadang mengganggu pernafasan, juga dapat menimbulkan gejala asma ya, seperti sesak nafas dan peradangan pada saluran pita suara. Ialah pita suara yang sebagaimana aku katakan tadi, seperti serak gitu ya. Jadi penyakit asam lambung ni berisiko dialami penderitaan obesitas penderita ini orang yang gemuk lah penderita orang yang gemuk ya. Oleh sebab itu, diskusikanlah dengan doktor terkait pola makan yang sihat untuk menurunkan berat badan Jadi begini ya, ibu hamil juga sering mengalami ya. Oleh kerana itu, konsultasi dengan doktor kandungan ya bila anda mengalami gejala seperti yang tersebut, apa yang aku katakan tadi. Jadi setiap orang boleh mengalami gejala asam lambung naik ya, terutama setelah makan dalam jumlah yang banyak. Kalau kita makan jumlah yang banyak pun akan kena ya. Dia banyak faktor lah ya, banyak faktor ya. Dia bukan tertentu satu saja. Jadi serta mengamalkan makanan yang sulit dicerna, makanan tu sulit untuk dicernakan ya, atau makanan yang meningkat produksi asam lambung, seperti makanan berlemak misalnya, pedas dan asam ya.
Namun kondisi tersebut tidak kata orang tidak semestinya. Ya, aku ulang lagi sekali ya. Namun kondisi tersebut tidak selalu menandakan apa kata orang tu seseorang menderita ataupun penyakit asam lambung ni ya. Jadi asam lambung ni naik baru dianggap sebagai sebuah penyakit ya bila gejala tersebut timbul paling tidak 2 kali dalam seminggu ya. Jadi dia macam-macam lah ya. Jadi gejala penyakit asam lambung ni yang hanya terjadi 1-2 kali dalam sebulan juga boleh memerlukan pengubatan dari doktor ya. Dia tidak menentu ya. Jadi kondisi ini dapat diatasi dengan mengubah pola makan ya dan mengonsumi ya atau mengamalkan ubat ya yang dijual bebas untuk meredakan gejala ini ya. Makan ubat tradisional pun boleh, ada juga yang sesuai ya. Jadi anda dianjurkan untuk periksa ke doktor juga jika gejala asam lambung naik terjadi secara terus menerus dan tidak kunjung membaik ya. Jadi pemeriksaan juga diperlukan jika mengalami muntah-muntah dalam jumlah yang banyak kali ya. Terlebih bila muntah mengandungi darah ya. Itu kalau sudah agak parah ya, muntahnya mengandungi darah ya. Jangan disimpan, jangan dibiar. Cepatlah pergi berjumpa doktor ya. Bila anda mengalami nyeri dada ya, sakit dada yang menjalar ke rahang dan dengan lengan disertai sesak nafas dan keringatnya macam dingin, terasa macam keringatnya dingin ya, peluhnya lah jadi segeralah pergi ke rumah sakit ya, pergi ke hospital yang terdekat dengan rumah anda ya. Jadi gejala tersebut bila menandakan terjadinya serangan jantung, akan diserang jantung ya. Jadi janganlah menganggap sebagai sakit biasa ni ya. Sakit biasa atau sakit lambung biasa ini sudah parah lah. Anda perlu berusaha sesuatu ya. Itu dia. Ya, gejala asam lambung ya. Gejala asam lambung juga dia akan naik di kepala ya. Ya, dia akan naik di kepala. Kata orang gejala asam lambung ni dia naik yang jarang kita sadari ya. Jadi sakit kepala, meskipun sakit kepala ringan saja ataupun ekstrim dapat menjadi indikasi ya sejumlah masalah kesihatan yang berbeza. Jadi banyak orang yang menderita asam lambung ni naik sering mengalami sakit kepala yang bukan kepalang ya, seperti kesulitan menelan makanan, batuk kronis, suara serak, suara nafas berbau ya, perut kembung ya, perutnya nanti kalau dijentik ya dia berbunyi macam gendang gitu kan, duk 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 duk, lebih kurang macam gitulah ya itu dia ya. Penyakit asam lambung ni dia gejala yang paling umum lah ya. Asam lambung ni adalah nyeri pada dada yang rasa terbakar di belakang ya, di belakang tulang dada dan bergerak ke atas leher dan tengkorok lah. Biasa yang kita dapat tahu laporan yang kita dapat tahu pada pesakit tersebut ya. Ya, banyak orang ya merasakan makanan mengalir kembali ke mulut dan meninggalkan rasa asam dan pahit ya. Namun ada juga banyak gejala lain yang menjadi gejala asam lambung ni naik ya. Seperti gejala asam lambung naik ialah rasa terbakar di dada, rasa panas ya. Jadi nafas berbau mual dan muntah-muntah, jadi sakit kepala hingga perut kembung ya. Sebagaimana aku katakan tadi, perut sampai rasa kembung. Jadi oleh kerananya seseorang dengan gejala tersebut harus segera memerhatikan gaya hidup dan pola makanan kita ya. Pola makanan kita memain peranan ya. Janganlah makan sembarang-sembarangan ya. Ya, makan sembarangan makanan yang tidak bersih ya. Ya, diambil dari pokok terus kita masuk dalam perut kita, tidak boleh, ini bahaya ya. Jadi hingga segera membawa ke tempat pengubatan terdekat. Jadi untuk itu ya, aku ingin bercerita pula tentang
gejala asam lambung naik yang harus diperhatikan ya, melansir daripada klinik-klinik yang sudah didaftarkan, yang sudah dilaporkan pada kita semua ya. Itu dia. Ya, aku ingin ulang lagi sekali supaya tidak lupa ya. Ya, jadi gejala asam lambung ini naik yang pertama adalah muncul kita rasa muntah lah ya, rasa muntah, mual. Bila kita bercakap kita rasa gitu. Kalau ketika kita bercakap kan kita tak boleh bercakap, kita macam gitu tau. Jadi macam mual hingga terkadang mendadak kamu rasa mual untuk memuntahkan cairan bening ataupun kuning yang terasa sangat pahit. Jadi muntahnya rasa pahit ya. Jadi rasa mual di perut akibat oleh nyeri hebat di lambung dan di ulu hati ya. Sebagai penetral kamu boleh meminum obat antasida juga pun boleh kalau mau cuba ya. Tapi hati-hati, jangan sebarang obat. Kalau sebarang obat nanti ada masalah lain pula ya. Jadi begini ya. Istilah medis umum untuk kondisi perut yang tidak nyaman ya, termasuk gejala asam lambung naik yang umum terjadi juga. Naik asam lambung boleh ditandai dengan perut yang terasa kembung sakit pada perut bahagian atas, mual, sedikit makan sudah sering bersedawa ya. Dia suka bersendawa ya. Makan sikit bersedawa. Kalau dia makan cili api cabai rawit, nanti dia sendawa gitu, dia mudah kena ya. Jadi berdasarkan gejala dominan yang muncul jadi nyeri ulu hati ataupun dibagikan menjadi 3 jenis lah, iaitu kata orang apabila keluhan tidak jelas untuk dikelompokkan pada salah satu jenis atas ini ya itu dia. Apabila keluhan yang dominan adalah rasa nyeri pada bahagian ulu hati kita, ulu hati lah yang selalulah mengganggu hingga sukar selera makan kita ya. Kesian ya kalau ini terkena kepada orang dewasa, dia tahu apa dia nak buat ya. Tapi kalau kena pada anak-anak yang masih terlalu muda, yang tak tahu macam mana mau menjaga pola makan mereka, kasihan ya. Ya itu dia. Jadi apabila keluhan yang dominan ni adalah kembung ya, mual dan cepat kenyang ya, dia makan sikit cepat kenyang lah. Jadi seleranya pun kurang bagus ya, kurang bagus. Jadi ataupun dia mengalami heartburn atau terbakar di dada merupakan gejala asam lambung naik yang paling sering terjadi. Jadi penderitaannya akan merasakan sensasi panas seperti terbakar di dada bahagian tengah bila mengalami heartburn ya itu dia. Jadi sensasi terbakar ni biasanya berawal dari perut dan boleh menyebar hingga ke leher hingga ke punggung. Ya, dia boleh menyebar daripada ke leher hingga ke punggung ya. Kamu lihatlah mbak ni kan, dia merasa kesakitan yang terlalu amat ya. Tak hanya rasa terbakar ya, yang boleh muncul sensasi seperti ditusuk-tusuk. Kamu lihat macam mana mbak dia merasakan sakit. Ditusuk-tusuk jarum yang boleh terjadi. Ini apa dia katakan. Dia kata seperti ditusuk-tusuk jarum. Sakit kan? Ya, kasihan ya. Lantaran mirip dengan gejala asam lambung naik. Boleh jadi membuat panik juga ya. Keluarga juga boleh panik, diri kita sendiri pula juga boleh panik ya. Jadi heartburns umumnya muncul setelah makan Bila makan berbaring dan berbungkuk saat asam lambung naik, jaringan di sepanjang dinding kerongkong akan mengalami iritasi akibat asam ini ya. Ya itu dia. Ya, sengaja aku ulang-ulang lagi apa yang nak aku sampai biasa supaya anda semua faham ya, takut lupa ya. Jadi asam lambung yang naik ke kerongkongan ni dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan Gejala asam lambung ni naik inilah membuat penderita juga mengeluh seperti batuk kering yang ada kena sampai batuk kering, kasihan kan. Lalu rasa nyeri pada kerongkongan yang tidak kunjung membaik. Apabila diperiksa, seseorang yang mengalami asam lambung ni yang naik dapat menunjukkan kondisi dinding tenggorokan yang berwarna kemerah-merahan ya, kesian ya. Jadi begini ya, ketika seseorang tu memiliki air liur berlebihan ya, dia akan
Mereka boleh menjadi gejala asam lambung naik ya. Jadi asam lambung dapat masuk ke tenggorokan membuatkan mulut mengeluarkan air yang berlebihan. Ini salah satu tanda-tandanya lah ya. Jadi setakat inilah dulu ya perkongsianku cerita tentang asam lambung yang dapat aku perolehi daripada yang aku perolehi daripada maklumat ya, laporan daripada sahabat-sahabatku yang mengidapi sakit asam lambung ya. Terima kasih atas waktu anda. Jangan lupa subscribe ya. Ya, kita jumpa di lain kali. Love you. Bye.